Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita di Potensi HD. Kita akan membahas mengenai trichoderma ya, cara menumbuhkan trichoderma. Jangan lupa dulu di like, terus juga di share, dan tentunya jangan lupa di subscribe dan klik tombol loncengnya. Trichoderma adalah jamur yang memiliki aktivitas antifunggal dan mengandung enzim yang bekerja secara sinergis. Trichoderma dapat dimanfaatkan sebagai biofungisida hayati untuk mengendalikan jamur patogen pada tanaman. Trichoderma juga dapat digunakan sebagai pupuk organik untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan pertumbuhan akar tanaman. Berikut beberapa kandungan dan manfaat trichoderma. Enzim trichoderma mengandung enzim yang bekerja secara sinergis untuk mempercepat dan memperintensifkan penguraian hormon pemacu pertumbuhan trichoderma. Diduga dapat menghasilkan senyawa hormon pemacu pertumbuhan. Pengendali jamur patogen. Trichoderma dapat mengendalikan jamur patogen seperti Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum, Candida albicans, Armillaria mellea, dan Pythium aphanidermatum. Pengendali penyakit tular tanah dan udara. Trichoderma dapat mengendalikan penyakit tular tanah dan udara. Perbaiki struktur tanah. Trichoderma dapat memperbaiki struktur tanah di sekitar perakaran tanaman dengan menguraikan zat-zat organik yang ada di dalam tanah, meningkatkan pertumbuhan tanaman. Trichoderma dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman seperti mentimun, lada tembakau, dan tomat. Meningkatkan pH tanah asam. Trichoderma dapat meningkatkan pH pada tanah asam. Menahan air. Trichoderma dapat menahan air. Meningkatkan aktivitas biologis. Mikroorganisme tanah. Trichoderma dapat meningkatkan aktivitas biologis. Mikroorganisme tanah yang menguntungkan. Nah, itu dia ya, mengenai manfaatnya trichoderma untuk tanah dan juga tanaman. Dan ini kita akan praktek bagaimana cara menumbuhkan trichoderma tanpa biang ataupun tanpa bibit ya. Tapi kalau mau lebih pasti boleh ditambahkan biang, tambahkan bibit trichoderma itu sendiri. Nah, untuk medianya biasanya yang lain ada yang menggunakan beras, nasi gitu ya, dan ataupun karbohidrat yang lainnya. Nah, kebetulan ini di kita ya, karena ini sambil memanfaatkan bahan-bahan yang ada dari warung. Ada kebetulan ampas kopi bekas para konsumen habis ngopi gitu ya. Jadi tidak langsung dicuci, kita diamkan dulu beberapa saat supaya trichoderma supaya ampasnya kering. Kalaupun basah juga tidak apa-apa, tapi lebih baik itu kering ya. Karena kalau udah kering itu cepat banget tumbuh trichodermanya. Nah, caranya mudah. Kalau udah kering kayak gini, kumpulkan aja di wadah atau di toples seperti ini. Boleh sedikit ya, ataupun mau benar-benar sedikit boleh. Misalkan dari gelas tadi ada ampas kopi, tinggal disimpan aja beberapa hari, nanti akan tumbuh sendiri, akan muncul sendiri trichodermanya ya. Nah, kalau udah dimasukin ke wadah seperti ini tadi ada kandungan trichoderma sedikit, saya aplikasikan juga ya sedikit untuk tanaman cabai saya yang kebetulan saya tanam dengan media cangkang atau kulit kelapa. Ini pertumbuhannya cukup bagus ya, daunnya banyak. Terus juga ini udah 1 bulanan ya, udah kita pruning juga. Dan untuk pengaplikasiannya itu mudah banget ya, mau ditambahkan dengan air, di spray gitu, ataupun mau dikocor juga bisa. Kalau di spray itu disesuaikan aja ya. Kalau saya biasanya kalau di spray 1:20, kalau dikocor 1:10. Nah, ini kebetulan kita praktek langsung menggunakan ampas kopi yang udah terinfeksi atau ada trichodermanya.
Namun tidak banyak karena ini baru beberapa hari. Yang tadi di gelas ya udah muncul bintik-bintik trichodermanya, dan ini kita perbanyak lagi di dalam toples. Udah ya, ini juga udah kita aplikasikan, udah kita pruning juga, memanfaatkan media-media yang ada dari cup gitu ya. Ini juga dari cangkang kelapa ya. Kita nanti akan taruh aja wadah ampas kopinya, boleh di tempat terang nggak apa-apa, di tempat gelap nggak apa-apa, asal jangan terkena sinar matahari langsung ya. Biar cepat tumbuh. Ataupun kalau mau ditambahkan akar atau daun bambu yang sudah lapuk, karena dalam daun bambu ataupun akar bambu itu biasanya banyak mengandung trichoderma ya. Tapi ini udah saya praktekkan beberapa kali dari ampas kopi itu bisa muncul trichoderma dan bisa diaplikasikan ke tanaman apapun ya. Mungkin cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Salam petani milenial, salam petani muda, salam organik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.